Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Ramadan, NIM 2310932018 dari kelompok 10, Praktikum Perancangan Teknik Industri, jurusan Teknik Industri Universitas Andalas. Di sini saya sudah menampilkan infografis. Untuk yang pertama itu infografis untuk modul 1 yang berjudul Perencanaan Proses. Perencanaan proses merupakan tahapan awal dalam sistem produksi yang bertujuan untuk menentukan urutan operasi, metode kerja, mesin, serta waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk secara efisien dan terstruktur. Untuk output dari perencanaan proses itu yang pertama itu menentukan struktur produk. Untuk struktur produk itu dikenal juga sebagai Bill of Material atau yang disingkat BOM. Bill of Material itu adalah bagian hierarkis yang menggambarkan hubungan antar komponen dan subrakitan dalam perakitan suatu produk. Konsol infografis ini itu untuk produk CLT yang berisi komponen-komponen dan subrakitan untuk membentuk satu CLT itu sendiri. Untuk selanjutnya itu ada part list. Part list itu merupakan daftar yang memuat seluruh komponen produk serta berfungsi memberikan informasi mengenai data komponen atau material manufacturing item yang diproduksi sendiri sesuai kebutuhan desain, serta bulk out item yang diperoleh dari pihak luar karena alasan efisiensi dan keterbatasan peralatan. Pada gambar ditampilkan untuk tabel part list, di mana berisi nama komponen seperti besi lurus 3 berjumlah 4 dengan jenis materialnya itu besi dan keterangannya bulk out item. Dan juga ada yang seperti plat nama dengan jumlah 1, jenis material triplex dengan keterangan manufacturing item. Untuk selanjutnya itu ada assembly chart. Assembly chart ini merupakan representasi grafis yang menjelaskan struktur perakitan suatu produk berdasarkan hubungan antar komponen. Tujuan utama peta perakitan adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai keterkaitan antar komponen. Di sebelah kiri ini merupakan contoh dari assembly chart untuk CLT, di mana dengan kode S2A7 itu merupakan perakitan kap mesin yang dapat dilihat pada tabel keterangan ini. Dengan komponen untuk membentuk rakitan kap mesin itu ada kap triplek, muffler, besi lurus lubang 3, dengan jumlah 2, besi lurus L lubang 2 dengan jumlah 2, baut M4x5 dengan jumlah 2, baut M4x12 dengan jumlah 2, serta mur dengan jumlah 4. Selanjutnya itu ada gambar teknik. Gambar teknik itu sendiri merupakan kegiatan menggambarkan suatu produk untuk menunjukkan bentuk dan ukuran sesuai standar yang berlaku. Tujuan utama dari gambar teknik adalah menyampaikan gagasan perancang secara jelas kepada pihak lain. Ini contoh untuk gambar teknik pada praktikum kali ini. Itu ada plat nama yang bertuliskan PTI 2025 kelompok 10. Selanjutnya itu ada routing sheet atau lembar urut produksi, merupakan dokumen perencanaan proses yang menyajikan urutan operasi, identifikasi mesin, serta waktu proses dan bahan mentah yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu komponen. Terdapat tabel routing sheet untuk manufacturing item. Yang pertama itu ada nomor komponennya dengan nama komponen cup triplex. Untuk nomor operasinya itu ada O1, O2, O3, sampai O strip 11 untuk yang manufacturing item. Selanjutnya itu ada persentase scrap, di mana rumus untuk menghitung persentase scrap itu adalah produk defect dibagi dengan produk defect ditambah produk yang dibutuhkan dikali 100%. Untuk seluruh komponen manufacturing item pada routing ini, untuk scrapnya itu seluruhnya 0%. Berarti tidak ada produk yang reject atau yang gagal diproduksi pada manufacturing item ini. Dengan deskripsi operasi itu seperti misalnya di cup triplex itu dimulai dari pembuatan pola, pemotongan pola hingga pengoboran. Selanjutnya itu alat yang digunakan. Itu ada untuk pembuatan pola itu ada penggaris dan pena. Untuk perhitungan pemotongan pola itu ada gergaji. Serta pengoboran itu menggunakan bor. Itu departemen sendiri untuk pembuatan pola tadi berada pada departemen pembuatan pola. Untuk pemotongan pola berada pada departemen pemotongan serta
pengeboran berada pada departemen pengeboran. Untuk waktu setup yang diperoleh itu adalah sebelum melakukan proses dari manufacturing item itu. Contohnya itu di Capriflex di pembuatan pola, itu waktu setupnya itu 3 detik. Sementara waktu prosesnya yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memproses komponen manufacturing item tadi hingga selesai itu membutuhkan waktu 45 detik. Sehingga waktu totalnya itu adalah waktu setup yang tadi dijumlahkan dengan waktu proses. Nah, waktu totalnya adalah 48 detik. Kemudian ada total waktu itu untuk satu komponen keseluruhan operasinya itu ada pada waktu 225 detik. Selanjutnya itu ada operation process chart. Operation process chart itu disingkat dengan OPC. Merupakan suatu diagram yang berfungsi untuk menampilkan urutan aktivitas produksi, waktu yang dialokasikan, serta pemakaian material pada setiap tahap proses. Diagram ini memberikan visualisasi mengenai bagaimana bahan baku mengalami transformasi hingga menjadi produk akhir. Untuk simbol dari OPC itu sendiri, yang pertama itu ada simbol operasi yang ditandai dengan simbol berbentuk lingkaran, di mana simbol operasi itu benda kerja mengalami perubahan sifat baik secara fisik maupun kimiawi. Untuk simbol persegi itu adalah simbol inspeksi, di mana komponen mengalami pemeriksaan secara kualitas maupun kuantitas. Yang terakhir ada simbol untuk berbentuk segitiga itu adalah simbol penyimpanan, di mana benda kerja itu disimpan. Ini adalah contoh untuk OTC dibuat per masing-masing komponen dengan di sebelah kanan itu ada deskripsi operasinya, sementara di bagian kiri itu ada persentase scrap dan di bagian atasnya itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproses pada proses ini per masing-masing proses sehingga sampai ke penyimpanan. Dan di pojok kanan bawah OPC itu ada ringkasan mengenai berapa banyak kegiatan seperti operasi yang dilakukan dan pemeriksaan dilakukan pada OPC ini. Perancangan stasiun kerja. Rancangan stasiun kerja adalah proses penataan elemen kerja, peralatan, dan lingkungan kerja secara sistematis agar pekerjaan dapat dilakukan efisien, aman, ergonomis, dan produktif. Itu output yang dihasilkan dari perancangan stasiun kerja itu dimulai dari stasiun kerja awal, mana stasiun kerja atau station merupakan tempat atau area berlangsungnya aktivitas pengolahan bahan baku menjadi produk. Contohnya pada gambar di sebelah kanan itu perancangan untuk stasiun kerja awal, di mana stasiun kerja yang dirancang itu berada pada sebuah meja, karena proses yang dilakukan adalah proses perakitan, di mana pada gambar itu terdapat keterangan untuk nomor satu itu yang bersimbol lingkaran itu adalah operator, untuk yang nomor dua itu area kerjanya, untuk nomor tiga itu komponen yang akan dikerjakan itu adalah triplex, yang nomor 4 itu alat alat yang digunakan itu adalah penggaris, serta nomor 5 juga pena, dan yang nomor 6 itu elemen gerakan didefinisikan sebagai bagian terkecil dari suatu aktivitas kerja yang dilakukan manusia. Identifikasi elemen gerakan dengan dua pendekatan, yaitu metode Terblick dan metode Jepang. Metode Terblick mengklasifikasikan elemen gerakan menjadi gerakan efektif dan gerakan inefektif. Metode Jepang membaginya menjadi gerakan utama, penunjang, membantu, dan gerakan luar. Untuk elemen gerakan dapat dilihat pada tabel. Tentunya itu adalah peta tangan kanan dan tangan kiri. Peta tangan kiri dan tangan kanan merupakan peta yang menggambarkan seluruh gerakan yang terjadi pada saat bekerja, serta waktu menganggur yang dilakukan oleh tangan kiri maupun tangan kanan. Untuk peta tangan kiri dan tangan kanan ini dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan, berisi judulnya, itu peta tangan kiri dan tangan kanan, pekerjaannya, departemennya, nomor peta, untuk kapan peta ini dibuat itu sekarang, dipetakan oleh tanggal dipetakan. Dan untuk mengidentifikasi tangan kiri dan tangan kanannya, di sini ada tangan kiri dengan jaraknya berapa, waktunya berapa, dan lambangnya. Itu juga untuk yang tangan kanan.
Sehingga waktu untuk tangan kiri dan tangan kanan di bagian akhir itu harus bernilai sama. Kemudian untuk pada berdasarkan peta tangan kiri dan kanan ini diperoleh waktu tiap siklus, jumlah produk tiap siklus, dan waktu untuk membuat satu produk. Nah, pada modul ini juga dibuat perancangan untuk stasiun kerja baru. Karena perancangan stasiun kerja yang baik menjadi penting dikarenakan dapat memberikan keselamatan dan kenyamanan bekerja bagi operator yang selanjutnya akan berpengaruh secara signifikan dalam menentukan efektivitas dan efisiensi kerja. Untuk perancangan stasiun kerja baru itu dimulai dari alat bantu. Mana pengembangan alat bantu pada dasarnya dilakukan untuk mengatasi keterbatasan elemen manusia dalam satu sistem kerja. Mana sebelumnya itu untuk meraih komponen maupun peralatan untuk melakukan perakitan itu berada dalam wadah yang sama, sehingga dirancang alat bantu yang memisahkan masing-masing komponen serta peralatan yang digunakan untuk merakit, sehingga pekerjaan akan lebih efisien karena tidak perlu melakukan gerakan yang inefektif seperti mencari komponen terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada data antropometri. Antropometri itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran dimensi tubuh manusia. Bidang antropometri dibagi menjadi berbagai ukuran tubuh manusia seperti berat badan, posisi ketika berdiri, ketika merentangkan tangan, tingkat tubuh, dan panjang bungkai. Untuk data antropometri ini dirancang untuk proses perakitan juga, mana contohnya itu untuk kursi perakitan. Panjang dudukan kursi, lebar dudukan kursi, tinggi dudukan kursi dari lantai, tinggi sandaran kursi, lebar sandaran kursi. Disesuaikan dengan dimensi tubuh untuk tiap-tiap dimensinya. Selanjutnya untuk masing-masing dimensi dan tadi itu ada kodenya. Mana untuk panjang pop di TL itu kodenya D14. Itu seterusnya. Untuk ukuran panjang pop di TL itu 39,88 cm. Untuk persentil yang digunakan itu berbeda-beda tergantung dimensi yang akan dibuat. Seperti panjang dudukan kursi itu menggunakan persentil 50 agar orang yang berukuran yang lebih tinggi ataupun lebih rendah itu dapat dengan nyaman duduk di kursi itu. Serta lebar dudukan kursi dibuat dengan persentil yang paling besar yaitu persentil 95 agar tubuh yang lebih lebar itu tetap bisa nyaman di kursi serta yang tubuh yang lebih kecil juga masih bisa untuk nyaman di kursi tersebut. Itu allowance yang digunakan itu adalah 10%. Jadi diperoleh masing-masing dimensi itu ukuran akhirnya seperti panjang dudukan kursi itu 43,87 cm. Selanjutnya untuk perancangan stasiun kerja baru. Perancangan tata letak stasiun kerja baru dilakukan setelah proses identifikasi elemen gerakan, penyusunan peta kaki, serta analisis data antropometri yang menjadi acuan dalam merancang alat bantu dan produk pada stasiun kerja. Ini adalah contoh untuk perancangan stasiun kerja baru, di mana disesuaikan dengan ukuran dari data antropometri yang sudah dihitung tadi, serta alat bantu yang sudah dibuat tadi. Dan itu ada perbaikan peta kaki, mana keseimbangan antara tangan kiri dan tangan kanan merupakan faktor penting dalam proses perakitan. Alasannya diperlukan penyimbangan tangan kiri dan kanan adalah untuk mengurangi beban kerja salah satu tangan dan mengurangi waktu siklus dalam proses perakitan. Akhirnya ada performansi stasiun kerja lama dan stasiun kerja baru. Perbedaan utama antara stasiun kerja lama dan baru terletak pada aspek keteraturan dan kedekatan posisi komponen, di mana stasiun kerja baru lebih ergonomis dan mendukung efisiensi perakitan dibandingkan dengan rancangan lama. Pada tabel dapat dilihat perbandingannya untuk stasiun kerja lama dan baru. Terlihat bahwa waktu yang semakin singkat pada stasiun kerja baru menunjukkan perancangan stasiun kerja baru itu dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi waktu. Baik, untuk modul selanjutnya itu adalah modul 3 kaitan dengan pembahasan sistem kerja. Sistem kerja adalah
penetapan cara kerja terbaik secara seragam untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, pengendalian, dan kestabilan kualitas kerja. Output yang dihasilkan dari modul ini itu adalah presiden diagram. Presiden diagram itu merupakan representasi urutan kerja dan ketergantungan antara elemen pekerjaan. Presiden diagram diklasifikasikan menjadi dua, yaitu activity on row dan activity on node. Ini adalah contoh presiden diagram di mana untuk elemen kerja 3 dapat dikerjakan setelah elemen kerja 1 dan 2 selesai dikerjakan. Dan pada bagian elemen kerja ini terdapat waktu untuk menyelesaikan masing-masing pekerjaan. Terus seterusnya hingga ke elemen kerja terakhir yang membentuk CLT. Ini ada kurva belajar. Kurva belajar merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dimana pada praktikum ini menggunakan 10 percobaan yang dilihat dari sumbu X itu adalah banyaknya percobaan dan sumbu Y itu adalah waktu. Contohnya itu pada percobaan kedua tercatat waktu untuk merakit CLT itu adalah 57 detik. Idealnya untuk waktu perakitan itu semakin berkurang sampai semakin banyaknya periode karena seorang operator itu sudah terlatih untuk melakukan pekerjaan tersebut dan seharusnya bisa menghindarkan segala satu gerakan yang tidak dibutuhkan dalam pelaksanaan perakitan. Selanjutnya itu adalah uji kecukupan data. Uji kecukupan data dilakukan untuk memastikan bahwa jumlah data hasil pengamatan sudah memadai dan mewakili kondisi sebenarnya. Kriteria untuk uji kecukupan data adalah perbandingan antara nilai n-aksen dan n. Jika n-aksen kecil dari sama dengan n, maka data dinyatakan cukup dan tidak memerlukan pengamatan tambahan. Begitupun sebaliknya. Untuk rumusnya dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Itu keterangannya itu n-aksen itu adalah jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan. N itu adalah jumlah pengamatan yang telah dilakukan. K adalah tingkat kepercayaan. S adalah derajat ketelitian. Sigma I sama dengan 1 sampai N. XI kuadrat itu adalah jumlah kuadrat waktu percobaan. Sigma XI adalah jumlah total waktu percobaan. Selanjutnya, lakukan uji keseragaman data. Di mana uji keseragaman data itu digunakan untuk memastikan bahwa data berasal dari kondisi sistem yang stabil tanpa dipengaruhi variasi eksternal. Untuk uji keseragaman ini kita membutuhkan batas kontrol yang terlebih dahulu mencari standar deviasi. Menggunakan rumus ini, kemudian dari standar deviasi tadi dan parameter K, yaitu tingkat kepercayaan, kita X bar itu rata-rata, boleh dihitung batas kontrol atas dan batas kontrol bawah. Karena jika melebihi batas kontrol atas atau bawah, perlu dilakukan trial error sehingga data tersebut berada dalam batas kontrol. Jadinya adalah perhitungan waktu. Waktu siklus sendiri adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus kerja atau satu aktivitas dari awal hingga akhir. Dengan rumus sigma I sama dengan 1 sampai N XI dibagi N besar. Dan sebelum menghitung waktu, kita menghitung waktu normal. Itu adalah hasil penyesuaian waktu siklus dengan perhitungan kecepatan dan kemampuan kerja operator selama pengamatan. Untuk penyesuaian sendiri dilakukan untuk mengoreksi perbedaan performa operator terhadap kondisi kerja standar. Digunakan 3 metode penyesuaian, itu Skumar, Westinghouse, dan Objective. Untuk menghitung waktu normal itu sendiri itu adalah waktu siklus dikali penyesuaian yang telah ditentukan menggunakan metode tersebut. Dan untuk waktu baku adalah waktu yang diperlukan operator terlatih untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tempo normal dan kondisi wajar. Dimana rumusnya itu adalah waktu baku dengan waktu normal dikali 1 ditambah persentase kelonggaran. Selanjutnya itu adalah modul 4 berkaitan dengan estimasi biaya produksi.
Nah, biaya merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh tujuan dari perusahaan itu. Terus estimasi biaya produksi adalah proses menghitung seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk, barang, dan jasa yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Pertama itu ada identifikasi biaya. Komponen biaya merupakan seluruh elemen yang pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya itu ada perhitungan dan pengolahan pemberian upah. Menggunakan 4 metode, itu metode ranking sederhana, metode klasifikasi, metode perbandingan faktor, dan sistem angka. Dimana masing-masing metode mempunyai karakteristik tersendiri. Dan akan dipilih satu metode yang paling menghasilkan biaya paling kecil. Selanjutnya itu ada klasifikasi biaya. Nah, klasifikasi biaya merupakan pengelompokan biaya berdasarkan sifat dan karakteristiknya untuk mempermudah pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan. Pertama itu ada biaya bahan baku langsung, merupakan biaya utama yang langsung membentuk produk dan jumlahnya jelas. Itu rumus dari biaya bahan baku langsung, itu adalah jumlah bahan dikali harga per bahan. Selanjutnya ada biaya bahan baku tidak langsung, merupakan biaya bahan pendukung produksi yang tidak langsung menjadi bagian produk. Ini itu adalah biaya bahan baku tidak langsung, merupakan biaya bahan pendukung produksi yang tidak langsung menjadi bagian produk. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung, merupakan biaya upah pekerja yang langsung mengerjakan proses produksi. Diperoleh dari jam kerja dikali tarif upah. Hanya biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya tenaga kerja yang mendukung produksi tetapi tidak terlibat langsung. Itu adalah gaji pokok ditambah tunjangan ditambah imbalan. Untuk biaya aset, biaya yang timbul dari penggunaan aset produksi seperti mesin dan peralatan. Itu biaya aset sendiri diperoleh dari total biaya pemeliharaan ditambah penyusutan aset. Selanjutnya biaya administrasi, biaya untuk kegiatan pengelolaan dan administrasi perusahaan. Ini ada biaya umum, biaya operasional yang menunjang seluruh aktivitas perusahaan, biaya reparasi, biaya perbaikan dan perawatan mesin atau peralatan. Terakhir ada biaya pabrik, biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja langsung. Selanjutnya itu ada penyusutan. Penyusutan merupakan biaya akibat penurunan aset karena pemakaian. Selanjutnya ada fixed cost dan variable cost. Fixed cost merupakan biaya yang tidak berubah walaupun jumlah produksi berubah. Serta ada variable cost, merupakan biaya yang berubah sesuai jumlah produksi. Dan ada biaya penjualan, biaya yang timbul saat mempromosikan atau menjual produk. Dan ada harga pokok produksi atau HPP, bukan total biaya untuk memproduksi suatu produk. Ini ada harga pokok penjualan, biaya yang dikeluarkan untuk produk yang berhasil dijual. Ini ada harga jual, harga produk yang ditawarkan ke konsumen. Ini ada titik impas, merupakan kondisi saat total pendapatan sama dengan total biaya. Terakhir ada laba rugi. Laba rugi itu bukan selisih antara pendapatan dan seluruh biaya. Untuk rumusnya itu laba rugi total pendapatan kurang total biaya. Selanjutnya dalam modul 5 tentang peramalan produksi. Peramalan produksi adalah proses memperkirakan jumlah permintaan produk di masa depan berdasarkan data historis untuk mendukung perencanaan dan pengendalian produksi. Output dari peramalan produksi itu ada pola permintaan. Pola permintaan menunjukkan kecenderungan perubahan data dari waktu ke waktu. Terdapat jenis-jenis pola permintaan, yaitu tren, musiman, siklus, dan horizontal yang dapat dilihat pada gambar berikut. Dan ada peramalan permintaan. Peramalan adalah proses ilmiah untuk memperkirakan permintaan produk di masa depan berdasarkan data historis guna mendukung perencanaan produksi.
Metode peramalan terdiri dari kualitatif dan kuantitatif, di mana model kuantitatif meliputi time series dan kausal dengan pendekatan statis maupun adaptif. Untuk metode peramalan itu ada metode regresi linear, kualitatif, tren eksponensial, dan tren siklis. Nah, pada masing-masing metode terdapat rumus dan parameter masing-masing. Dan dari metode peramalan itu akan dipilih satu metode yang menghasilkan nilai error yang paling kecil di antara yang lain. Untuk nilai kesalahan atau nilai error itu menunjukkan selisih antara data aktual dan hasil peramalan untuk menilai akurasi model, di mana nilai yang lebih kecil menandakan peramalan yang lebih baik. Untuk nilai kesalahan atau error itu menggunakan MFE atau mean forecast error, MSE mean square error, MAD mean absolute deviation, SEE standard error of estimate, mean absolute percentage error itu MAPE. Dan melakukan validasi peramalan bertujuan untuk memastikan hasil peramalan layak digunakan dengan metode moving range untuk mengecek kestabilan data melalui batas kendali. Untuk parameter yang dibutuhkan itu adalah MR bar, itu dari MR dibagi dengan N besar dikurang 1, itu ada UCL, itu batas atasnya, berada dari plus 2,66 MR bar. Dan ada LCL itu minus 2,66 MR bar. Dan ada daerah B, daerah A, daerah B, dan daerah C. Untuk modul selanjutnya itu adalah modul 6 berkaitan dengan perencanaan produksi. Nah, untuk output itu ada perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah proses penentuan jumlah produksi, tenaga kerja, dan persediaan jangka menengah untuk memenuhi permintaan dengan biaya minimum. Untuk metode perencanaan agregat itu ada metode heuristik, itu menggunakan level strategi, merupakan metode yang mempertahankan tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja pada kondisi tetap. Dan ada chess strategi adalah merupakan pendekatan yang menyesuaikan tingkat output berdasarkan pada setiap periode agar selalu sesuai dengan permintaan. Terakhir ada mix strategi yang merupakan kombinasi antara pendekatan level strategi dan chess strategi. Parameter yang digunakan pada metode itu ada demand, produksi regular maksimum, overtime maksimum, total produksi, inventory dalam jam, inventory dalam menit, dan total cost yang diperoleh dari masing-masing biaya pada perencanaan agregat ini. Sebenarnya itu menentukan Master Production Scheduling atau MPS. Itu merupakan rencana produksi terperinci yang menentukan jumlah produk yang harus diproduksi pada setiap periode untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Untuk rumus MPS sendiri itu adalah produksi agregat dikali proporsi produk. Itu untuk dalam jam. Untuk dalam unit itu MPS dalam jam dibagi dengan jam standar per unit. Selanjutnya itu adalah Rough Capacity Planning atau RCCP. Itu digunakan dengan menggunakan input berupa MPS, waktu standar, routing, produksi, dan kapasitas hasil kerja untuk menilai kelayakan rencana produksi terhadap kapasitas yang tersedia. Untuk RCCP itu menggunakan dua metode, itu ada Capacity Planning Using Overall Factor atau CPOF, dan Bill of Labor Approach atau BOLA. Selanjutnya itu ada MRP. MRP itu atau Material Requirement Planning merupakan sistem perencanaan kebutuhan material untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang tepat, jumlah, dan waktunya dalam proses produksi.
dengan tahapan utama meliputi netting, loading, offsetting, dan exploding. Dimulai dari tahapan netting, dengan menggunakan rumus jumlah komponen dikali produksi per unit, ditambah dengan jumlah komponen dikali produksi per unit untuk produk pertama dan produk kedua. Dan ada loading. Loading ini menggunakan 10 metode. Tambah satu lagi itu adalah load per load. Untuk 10 yang lain itu ada economic order quantity atau EOQ, period order quantity (POQ), fixed order quantity (FOQ), list unit cost (LUC), list total cost (LTC), economic part period (PP), part period balancing (PPB), silver mill, fixed period requirement (FPR), algoritma Wagner-Wittin itu AWW. Hanya dari tahap penting tadi lakukan offsetting dan exploding. Offsetting itu merupakan proses penentuan waktu pemesanan agar material tiba tepat pada saat kebutuhan bersih harus dipenuhi. Exploding merupakan proses dalam MRP yang digunakan untuk menentukan kebutuhan komponen pada level lebih rendah dalam struktur produk. Kasusnya itu ada CRP. CRP itu merupakan proses untuk memastikan setiap stasiun kerja memiliki kemampuan produksi yang cukup dalam memenuhi kebutuhan dan jadwal produksi dan plan of the release. Untuk tahap terakhir itu ada scheduling atau penjadwalan, merupakan proses pengalokasian sumber daya terbatas untuk menyelesaikan pekerjaan agar pemanfaatan produksi optimal. Tipe penjadwalan terdiri dari job shop, yaitu menggunakan mesin yang sama dengan alur yang berbeda, dan flow shop, yaitu produk dengan mesin serta alur produksi yang sama. Berdasarkan scheduling yang dilakukan dengan menggunakan algoritma CDS dan Johnson, dan dilakukan expand, diperoleh Gantt chart yang menampilkan waktu setup dan waktu proses masing-masing job per stasiun kerja. Dengan model terakhir atau model 7, perencanaan lintasan perakitan. Perencanaan lintasan perakitan adalah proses pengaturan dan pembagian tugas kerja ke dalam stasiun kerja secara sistematis agar proses perakitan berlangsung efisien, seimbang, dan sesuai dengan target produksi. Pertama itu adalah kriteria lintasan perakitan. Kriteria lintasan perakitan digunakan untuk menilai seberapa baik rancangan lintasan mampu memanfaatkan waktu kerja dan sumber daya produksi. Nilai LE baik jika mendekati 100%. SI baik jika mendekati 0 karena menunjukkan beban yang seimbang. Serta BD baik jika persentasenya kecil karena mencerminkan minimnya waktu menganggur di lintasan. LE tadi itu adalah line efisiensi. Dengan rumus berikut, dan ada BD itu adalah balance delay dengan rumus berikut, serta SI atau smoothness index dengan rumus berikut. Dan pada lintasan perakitan itu terdapat batasan dalam perencanaan lintasan perakitan, mencakup jumlah stasiun kerja, aturan presiden, aturan waktu baku, dan waktu stasiun kerja yang tidak lebih besar dari cycle time. Ini adalah target lintasan perakitan, merupakan tujuan utama dalam perancangan assembly line untuk memastikan bahwa ini mampu memproduksi output sesuai kapasitas yang direncanakan. Kemudian ada penentuan stasiun kerja. Penentuan jumlah stasiun kerja dilakukan dengan menghitung stasiun kerja minimum atau KAMIN melalui pembagian total waktu baku elemen kerja dengan fisikos untuk memperoleh jumlah stasiun kerja paling sedikit yang mampu menjalankan proses perakitan secara berurutan dan seimbang. Untuk parameter itu adalah rumus CT untuk menghitung CT dan KAMIN untuk menentukan stasiun kerja minimum. Dan ada penyimpanan lintasan perakitan menggunakan 5 metode. Ada metode bridge, metode Vargas candidate rule, metode rank positioning, metode Mediang, dan metode optimasi. Yang mana masing-masing metode mempunyai karakteristik sendiri, seperti bridge itu menggunakan mengelompokkan elemen kerja ke dalam region. Untuk RPW itu menggunakan matriks bobot posisi,
Kemudian itu menggunakan fase 1 dan fase 2 serta memiliki goal kita optimasi yang memperoleh subsidi terbaik dari himpunan alternatif yang memaksimalkan dan minimalkan subsidi objektif tertentu. Sehingga karakteristiknya berbeda dari karakteristik yang menghasilkan solusi pendekati optimal melalui aturan sederhana. Demikian untuk pembahasan mengenai infografis untuk setiap modul. Mungkin cukup dari saya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.